Toronto pernah menjadi tuan rumah banyak pertandingan besar. Namun malam itu, suasananya benar-benar berbeda. Jauh sebelum peluit kick-off dibunyikan, ribuan supporter sudah memadati kawasan hotel tempat skuad Portugal menginap. Semua datang dengan satu tujuan, melihat Cristiano Ronaldo. Tak ada yang menyangka, dari hotel yang dipenuhi lautan manusia, perjalanan Portugal malam itu akan berakhir dengan drama yang membuat jutaan pasang mata menahan napas hingga detik terakhir. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Inilah kisah lengkapnya. Sejak pagi, kawasan di sekitar Hotel Portugal sudah berubah menjadi lautan merah dan hijau. Bendera Portugal berkibar di mana-mana. Lagu-lagu kebangsaan terus dinyanyikan, sementara nama Cristiano Ronaldo menggema tanpa henti. Semakin sore, jumlah pendukung terus bertambah. Banyak yang rela berdiri berjam-jam hanya demi melihat sang legenda keluar dari hotel. Tak lama kemudian, pintu hotel akhirnya terbuka. Satu persatu pemain Portugal berjalan menuju bus resmi tim. Ketika Cristiano Ronaldo muncul, suasana langsung meledak. Sorakan ribuan supporter bergema memenuhi jalanan Toronto. Ponsel-ponsel terangkat tinggi, semua ingin mengabadikan momen langkah tersebut. Dengan pengawalan ketat aparat keamanan, seluruh pemain akhirnya menaiki bus. Namun perjalanan menuju stadion sama sekali tidak berjalan biasa. Saat bus mulai bergerak, ribuan supporter masih mengiringi di sepanjang jalan. Bendera terus dikibarkan, nama Ronaldo terus diteriakan. Bus Portugal seolah melaju di tengah lautan manusia yang memberikan dukungan tanpa henti. Pemandangan itu menjadi bukti betapa besarnya antusiasme publik terhadap sang kapten Portugal. Tak lama kemudian, bus akhirnya tiba di stadion. Sorakan para supporter perlahan berganti dengan fokus penuh. Kini, pertandingan sesungguhnya akan dimulai. Sorotan kamera langsung tertuju kepada dua sosok yang telah mengukir sejarah sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua kapten, dua legenda, dua pemain yang telah mengangkat begitu banyak trofi sepanjang karir mereka. Namun malam itu, hanya satu yang akan melangkah ke babak berikutnya. Saat lagu kebangsaan berkumandang, wajah kedua tim tampak penuh konsentrasi. Mereka sadar, laga sebesar ini bisa ditentukan oleh satu momen saja. Peluit kick-off akhirnya dibunyikan. Didukung puluhan ribu penonton di Toronto, Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit-menit awal. Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya terus menekan pertahanan Kroasia lewat permainan cepat dari kedua sisi lapangan. Beberapa peluang berhasil diciptakan, namun disiplin lini belakang Kroasia membuat setiap serangan Portugal selalu mampu dipatahkan. Di sisi lain, Kroasia juga beberapa kali mengancam lewat serangan balik yang berbahaya. Tempo pertandingan terus meningkat. Duel demi duel terjadi di lini tengah. Tak ada pemain yang mau mengalah. Atmosfer stadion pun semakin memanas setiap kali Cristiano Ronaldo menyentuh bola. Meski kedua tim sama-sama memperoleh peluang, hingga turun minum skor tetap belum berubah. Pertandingan masih terbuka dan babak kedua menjadi awal dari drama yang sesungguhnya. Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin sengit. Justru saat Portugal sedang berusaha meningkatkan tekanan, Kroasia berhasil memberikan kejutan. Pada menit ke-53, Ivan Perisic sukses membawa Kroasia unggul lebih dulu. Gol tersebut membuat para pendukung Kroasia bersorak, sementara Portugal dipaksa mengejar ketertinggalan. Tertinggal satu gol membuat anak asuh Portugal bermain semakin agresif. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Portugal mendapatkan hadiah penalti. Seluruh stadion mendadak hening. Cristiano Ronaldo mengambil bola dan berjalan perlahan menuju titik putih.
Di tengah tekanan luar biasa itu, kamera sempat menangkap momen yang kemudian ramai dibicarakan para penggemar. Ronaldo tampak mengucapkan bismillah sebelum mengambil ancang-ancang. Ia menarik nafas, melangkah dengan penuh keyakinan. Dan gol! Ronaldo sukses menjalankan tugasnya. Skor kembali imbang. Stadion Toronto langsung bergemuruh. Namun pertandingan ternyata masih menyimpan drama yang jauh lebih besar. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut hingga babak tambahan waktu, Portugal terus menekan tanpa menyerah. Lalu, memasuki menit 90+4, momen yang ditunggu akhirnya datang. Portugal berhasil mencetak gol kemenangan lewat Gonçalo Ramos. Seluruh bangku cadangan langsung berhamburan merayakan. Para pendukung Portugal pun bersorak kegirangan. Namun drama belum berakhir. Kroasia langsung merespons dengan serangan terakhir. Bahkan bola sempat bersarang di gawang Portugal. Para pemain Kroasia berlari merayakan gol penyeimbang. Harapan mereka seolah hidup kembali. Tetapi wasit belum mengesahkan gol tersebut. Ia memberi isyarat agar VAR melakukan pemeriksaan. Seluruh stadion mendadak sunyi. Beberapa detik terasa begitu lama. Hingga akhirnya, keputusan pun keluar. Offside. Gol Kroasia dianulir. Sorak bahagia pendukung Portugal langsung pecah. Sementara para pemain Kroasia hanya bisa tertunduk kecewa. Tak lama kemudian, peluit panjang akhirnya dibunyikan. Portugal menang dramatis 2-1 dan memastikan langkah ke babak berikutnya. Malam di Toronto akhirnya ditutup dengan senyum para pendukung Portugal. Perjalanan yang dimulai dari hotel yang dikepung ribuan fans berlanjut dengan laga penuh tekanan di stadion hingga berakhir dengan selebrasi kemenangan bersama para pendukung. Menjadi bukti bahwa sepak bola selalu menghadirkan cerita yang sulit dilupakan. Kini Portugal berhasil melangkah ke babak berikutnya. Tantangan yang lebih berat sudah menanti. Menurut kalian, mampukah Cristiano Ronaldo membawa Portugal melangkah hingga menjadi juara Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru seputar Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.